Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama saya Kristi di Dialog Spesial dan masih bersama dengan Bu Hera dan juga Pak Kris. Bu Hera, tadi Ibu sempat menyinggung tentang School Collaboration System. Apakah itu menjadi salah satu cara untuk menangani kejomplangan di masyarakat, baik itu akademik maupun non-akademik, Bu Hera? Ya betul Mbak Kristi. Jadi memang dengan adanya School Collaboration System paling tidak kita menstandarisasi dari pola pembelajaran. Jadi memang karena kan beda ya sekolah-sekolah kita yang ada di Jawa dengan sekolah-sekolah kita yang ada di Kalimantan, di NTT. Nah, dengan adanya School Collaboration ini kan semuanya sama. Jadi mereka guru-guru itu tinggal akses dan mengurangi administrasinya mereka. Jadi tinggal akses dan mereka tinggal menerapkan gitu apa-apa saja yang sudah ada di situ. Karena di situ tersedia bagaimana cara mengajar, bagaimana melaksanakan menggunakan RPP-nya itu sudah ada, terus mereka ada juga video pembelajarannya, terus juga bagaimana menggunakan alat-alat yang alat peraga itu semuanya kita siapkan ya. Jadi di CSS ini materi pelajarannya juga sudah sesuai dengan standar yang berkualitas. Jadi kita sesuaikan juga dengan kurikulumnya. Gitu. Baik, berarti tidak terlalu terkendala sekali ya Bu, walaupun ada pandemi ya? Enggak sih sebenarnya. Ada School Collaboration System ini ya Bu? Iya, tapi kan memang kendalanya tentunya yang tadi saya sudah katakan, tidak semua sekolah kita itu mempunyai network. Ya. Gitu. Ya jadi, terus program-program kita juga untuk mengatasi kesenjangan juga, itu kita juga ada program guru penggerak ya. Jadi kita kirimkan guru-guru ya, terutama untuk daerah-daerah yang masih sangat prasejahtera ya. Jadi kita contohnya nih, dengan adanya guru muda ini paling tidak ada pengimbasan gitu dari apa yang sudah kita lakukan. Ya, terus tahun ini kita juga tetap akan melakukan pengiriman guru-guru muda untuk di daerah-daerah Rote, dan kita harapkan untuk daerah-daerah tertentu seperti Rote dalam 5 tahun mereka tuh udah menjadi sekolah unggul. Nah, selain itu kita juga melakukan terhadap guru-guru kita kan sudah training ya guru-guru kita. Guru-guru kita sudah kita lakukan training, sudah paling enggak sudah mempunyai bekal lah. Nah, guru-guru kita ini kadang-kadang tuh suka dipakai oleh sekolah-sekolah lain gitu. Jadi kayak train the trainer juga gitu. Nah, itu mungkin salah satu program kita nanti ke depannya yang tentunya harus dibantu dengan Pemda setempat ya untuk melakukan pengimbasan gitu. Baik, lalu Pak Kris. Ya menarik Mbak Kristi, boleh menambahkan ya. Untuk menjaga kejomplangan tadi ya, seperti dijelaskan Ibu Hera tentang apa itu peran guru muda garda depan istilahnya kami ya, tapi ada juga guru penggerak yang kita sebut guru pengimbas ya. Contoh, kami punya program khusus namanya dalam rangka peningkatan kualitas di bidang matematik dan IPA ya. Itu kami punya kelompok guru yang bisa mengimbaskan ke sekolah binaan yang lain ya. Misalnya tadi disebutkan guru-guru yang hebat ya di bidang matematik IPA di Jogja itu bisa mengimbaskannya ke Rote, ke Kupang, ke Lampung dan seterusnya. Ya, sebaliknya juga Lampung yang punya kemampuan bidang akademis yang kuat itu juga mengimbaskan ya juga sebagai guru penggerak itu ke daerah yang lain. Jadi itulah dalam rangka standarisasi mutu supaya tidak ada kejomplangan tadi. Tadi kita sudah berbicara tentang standarisasi, Pak Kris. Apakah ada beasiswa bagi siswa berprestasi, Pak Kris? Mungkin kita bisa bicarakan khusus di Lampung, Pak Kris? Ya, kami utamanya adalah beasiswa untuk guru, Mbak. Ya, pendidiknya. Beasiswa untuk gurunya, untuk pendidiknya, seperti itu ya? Dalam rangka apa? Untuk meningkatkan kompetensinya, itu harus levelnya S1. Jadi ada beasiswa khusus, guru-guru yang belum sarjana, kita berikan beasiswa untuk sekolah upgrade untuk menjadi sarjana. Ya, itu kita lakukan. Ya, tapi juga untuk siswa ada, untuk beberapa daerah. Dari SMP ke SMK. Ya, SMP ke SMK. Kenapa? Ada suatu binaan wilayah yang ada jurusan khusus yang mungkin belum dikenal. Nah, kita untuk menarik minat, kita berikan beasiswa full ya dari sejak awal kelas 1 sampai lulus. Itu juga ada.
Baik, Gitu. Bu Hera. Menarik, sorry, Ya. satu lagi menarik ya. Gimana Pak Kris? Satu, untuk Tanjung Sari, saya bersyukur bahwa untuk standarisasi ini kita juga menciptakan sekolah model itu di Tanjung Sari maupun Merbau. Tanjung Sari, SMP 1 Tanjung Sari menjadi rujukan sebagai sekolah kesehatan, Sehat. rumah sehat. Ya, bahkan jadi sekolah adiwiyata tingkat nasional. Ini prestasi luar biasa, Mbak Kristi. Disyukurin bahwa Lampung Selatan punya model ya, sekolah yang kita bina luar biasa untuk jadi benchmark atau rujukan. Ya, itu kira-kira tambahan saya, Mbak. Baik, Bu Hera. Ya. Sebenarnya apa sih, Bu, parameter kesuksesan dari pembinaan dari YPA-MDR ini, Bu? Kita tuh sebenarnya memang senang aja ya, apalagi kalau misalnya sekolah-sekolah kita itu dijadikan sekolah rujukan. Sekolah-sekolah kita bisa mengimbaskan kepada sekolah-sekolah yang lain. Terus guru-guru kita sekarang semuanya sudah banyak sekali mereka melakukan inovasi. Prestasinya juga luar biasa. Jadi selain dari guru-guru, siswa kita juga berprestasi, Mbak Kristi. Jadi mereka sudah banyak lomba-lomba yang diikutkan, terus mereka juga bisa berprestasi di tingkat kecamatan, waktu itu terus provinsi, sampai juga ada yang guru-guru kita yang sampai ke tingkat nasional. Dan ini merupakan suatu kebanggaan ya buat kita. Sekolah-sekolah kita yang ada di daerah prasejahtera pada saat itu sekarang sudah dapat menyamai yang lain, dan tentunya mereka bisa mencapai suatu prestasi gitu kan. Kita kan memang adakan lomba ya Mbak Kristi ya, setiap tahun itu kita ada lomba yang dilakukan baik oleh Astra maupun oleh kita sendiri, dan itu luar biasa gitu, mereka minatnya, mereka untuk berinovasi, untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, itu bagus sekali ya, terutama di Lampung tuh prestasinya banyak sekali tuh terhadap guru-gurunya. Baik, yang terakhir Bu Hera, Pak Kris, ya, bisa disampaikan harapan ke depannya bagi generasi muda, khususnya yang ada di Lampung, untuk terus berprestasi dan juga terus mengeksplor diri. Silahkan dari Bu Hera. Iya, kalau saya sih harapannya ya tentunya YPMDR kan kita sebagai penggerak ya untuk kemajuan pendidikan Indonesia di wilayah prasejahtera. Paling enggak kita itu dengan penuh optimisme tuh dapat menjadikan generasi muda yang berprestasi. Mereka bisa mandiri, mereka mempunyai karakter yang baik, dan tentunya yang terpenting itu adalah mereka dapat membangun daerahnya. Ya, jadi kita melihat kalau misalnya tadi sudah dikatakan oleh Pak Kris, filosofi catur dharma dari pendiri kita itu adalah menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Nah, Astra ingin tetap berkontribusi untuk kemajuan pendidikan di daerah prasejahtera dan daerah 4T tadi. Sekarang kita memang sudah melakukannya lebih banyak ke timur gitu ya. Jadi memang sesuai dengan cita-cita kita, yaitu sejahtera bersama bangsa. Gitu. Iya, Pak Kristi, terima kasih. Jadi menurut saya generasi muda sekarang dia harus tahu persis perkembangan zamannya. Ya, era digitalisasi, revolusi industri 4.0. Tindakan realnya adalah dia harus disiplin dan dia harus optimis bahwa dunia ini menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Harus punya mimpi generasi muda ini, harus menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa negara. Yang terpenting adalah sekarang pembinaan, pendampingan oleh guru itu sendiri. Dan masa pandemi ini peran orang tua juga lebih besar lagi. Jadi kolaborasi ini penting antara sekolah, guru, dan orang tua. Tentu saja didukung oleh pemerintah daerah. Saya atau kami berterima kasih dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Lampung Selatan, Pak Thomas Ameriko dan timnya, ya, pengawasnya luar biasa memberikan pendampingan dan pembinaannya. Ya, ini kolaborasi yang bagus untuk tetap dijalankan terus-menerus. Itu pesan saya, Mbak Kristi. Terima kasih untuk Lampung Selatan. Bu Hera, Pak Kris, atas informasinya. Semoga YPA-MDR terus sukses dan juga bisa menciptakan generasi-generasi muda yang unggul, yang pasti ya. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Pak, Bu Hera. Mohon doanya, terima kasih Mbak Kristi. Salam sehat semuanya. Terima kasih seluruh pemirsa. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada dialog spesial kali ini, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Saya Kristi, berserta seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.